Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide. Di episode kali ini, kita akan membahas misteri mencari hantu dengan teknologi canggih. Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana ya caranya ngelihat hantu? Atau, apa beneran ada alat yang bisa nangkep keberadaan mereka? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang misteri perburuan hantu pakai teknologi canggih. Saya yakin deh, hampir semua dari kita pasti pernah dengar cerita seram tentang hantu. Entah itu dari orang tua, temen, atau bahkan pengalaman pribadi. Dan gak bisa dipungkiri, rasa penasaran kita terhadap dunia mistis itu selalu gede banget. Makanya di video ini, kita bakal ngebahas tuntas tentang teknologi yang diklaim bisa mendeteksi keberadaan hantu. Mulai dari yang tradisional sampai yang super canggih. Penasaran? Langsung aja tonton video ini sampai habis ya. Saya akan memandu Anda dalam gerbang antar dimensi untuk membahas hal ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Sebelum jauh-jauh ngomongin teknologi pencari hantunya, mending kita bahas dulu nih. Apa sih sebenarnya hantu itu? Nah, kalau berdasarkan cerita dari nenek moyang kita dulu, hantu itu tuh arwah atau roh orang yang udah meninggal, tapi masih bergentayangan di dunia. Biasanya sih, mereka gentayangan karena masih punya urusan yang belum selesai. Atau mungkin masih punya dendam sama orang yang masih hidup. Serem ya? Tapi tenang, nggak semua hantu itu jahat kok. Ada juga yang baik dan cuma pengen nunjukin diri aja. Nah, yang bikin hantu ini misterius, mereka itu nggak punya wujud fisik kayak manusia. Makanya, seringkali kemunculannya tuh cuma sekelebat doang, atau bahkan cuma berupa suara-suara aneh. Tapi, ada juga lo yang beruntung, atau malah sial, bisa ngelihat penampakan hantu secara jelas. Nah, ini nih yang bikin banyak orang merinding disco kalau ngomongin hantu, kekuatan mereka. Katanya sih, hantu itu punya kekuatan super yang nggak dimiliki manusia. Misalnya nih, bisa nembus tembok, teleportasi, atau bahkan ngendaliin pikiran manusia. Kenapa bisa gitu? Ya, namanya juga dunia gaib. Susah buat dijelasin secara logika. Tapi, ada yang bilang kekuatan hantu itu berasal dari energi negatif yang mereka kumpulin selama hidup atau setelah meninggal. Makin besar energi negatifnya, makin kuat juga deh tuh hantu. Makanya mending kita selalu berpikiran positif aja deh, biar nggak gampang ditempelin sama yang nggak. Iya nggak? Mau percaya atau enggak, hantu dan manusia itu emang udah ditakdirkan buat hidup berdampingan. Ibarat kata, kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Kenapa saya bisa bilang gitu? Pertama, dari dulu kala, cerita tentang hantu selalu ada di setiap budaya di seluruh dunia. Nggak peduli seberapa modern peradabannya, pasti ada aja kisah mistis tentang hantu yang menghantui. Kedua, banyak orang ngaku pernah ngalamin kejadian mistis yang nggak bisa dijelasin sama akal sehat. Misalnya, ngelihat penampakan, dengar suara aneh, atau bahkan kerasukan. Nah, kejadian-kejadian kayak gini nih yang bikin kita sadar kalau dunia hantu nyata nggak kasat mata. Chapter 4. Meskipun serem, tapi nggak bisa dipungkiri kalau manusia itu punya rasa penasaran yang gede banget sama dunia hantu. Buktinya, banyak banget film, buku, atau game horor yang laris manis di pasaran. Kenapa ya kira-kira? Mungkin karena, dengan nonton film horor atau baca cerita hantu, kita jadi bisa ngerasain sensasi tegang dan takut, tapi dalam kondisi yang aman. Kayak ngerasain adrenalin, tapi versi amannya gitu deh. Selain itu, ada juga yang percaya kalau dengan mempelajari dunia hantu, kita jadi bisa lebih memahami arti kehidupan dan kematian. Dalam juga ya. Chapter 5. Rasa penasaran manusia terhadap hantu, akhirnya ngebuat mereka nyoba-nyoba buat mengeksplorasi dunia gaib. Mulai dari yang pakai cara tradisional, kayak ritual pemanggilan arwah, sampai yang modern pakai alat-alat canggih. Tujuannya macem-macem sih. Ada yang cuma penasaran pengen ngelihat penampakan hantu, ada yang pengen berkomunikasi sama arwah keluarga yang udah meninggal,
Bahkan ada juga yang pengen mengusir hantu yang dianggap mengganggu. Tapi guys, ngebuka portal ke dunia lain, itu bukan kayak buka pintu rumah tetangga ya. Ada risikonya juga. Kalau nggak hati-hati bisa-bisa malah kita yang diikutin sama makhluk halus. Serem. Chapter 6. Nah, ngomongin soal eksplorasi dunia hantu, pasti nggak lengkap dong kalau nggak ngebahas tentang permainan dan ritual pemanggilan. Dari zaman dulu, udah banyak banget cara yang dipercaya bisa mengundang hantu buat datang. Sebut aja nih, permainan legendaris kayak jelangkung, Ouija board, atau permainan pensil. Biasanya sih, permainan ini dilakukan secara berkelompok, dengan tujuan buat berkomunikasi sama arwah. Selain permainan, ada juga ritual-ritual pemanggilan arwah yang biasanya dilakukan sama orang-orang tertentu, kayak paranormal atau dukun. Ritual ini biasanya lebih kompleks dan butuh persiapan khusus, kayak puasa, meditasi, atau bahkan nyiapin sesajen. Pernah ngelihat orang kesurupan? Atau jangan-jangan, pernah ngalamin sendiri? Nah, fenomena kesurupan ini seringkali dianggap sebagai salah satu bukti komunikasi antara manusia dengan hantu. Gimana nggak? Saat kesurupan, seseorang seolah-olah dipinjam tubuhnya sama roh atau arwah dan bertingkah laku di luar kendali dirinya sendiri. Kadang suaranya berubah, tatapan matanya kosong, bahkan bisa ngelakuin hal-hal yang nggak mungkin dilakukan dalam kondisi sadar. Meskipun terkesan menyeramkan, tapi fenomena kesurupan ini masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Ada yang nganggep ini cuma sugesti atau gangguan mental aja, tapi ada juga yang percaya kalau ini beneran campur tangan dari dunia gaib. Nggak mau ketinggalan zaman, hantu juga ikutan eksis di dunia maya guys. Buktinya, sekarang makin banyak aja konten kreator YouTube yang ngebahas tentang dunia mistis dan perburuan hantu. Mulai dari yang cuma ngebahas tentang cerita-cerita seram, review film horor, sampai yang ekstrem, kayak live streaming di tempat-tempat angker atau uji nyali di kuburan. Gila nggak tuh? Konten-konten kayak gini, selain menghibur, juga sukses bikin penonton penasaran dan merinding disco. Nggak heran deh, kalau channel YouTube bertema horor ini punya banyak banget penggemarnya. Di era digital kayak sekarang, kamera bukan cuma buat selfie atau bikin konten TikTok aja guys, tapi juga bisa jadi alat bukti kalau hantu itu beneran ada. Gimana nggak? Sering banget kejadian penampakan hantu yang nggak sengaja terekam kamera, baik itu kamera HP, CCTV, atau kamera profesional. Kadang penampakannya jelas banget, sampai-sampai bikin bulu kuduk merinding. Tapi, ada juga yang samar-samar, kayak bayangan putih atau sekelebat cahaya aja. Nah, foto atau video penampakan hantu kayak gini nih, yang selalu bikin heboh dan jadi perdebatan netizen. Ada yang percaya, ada juga yang skeptis. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, teknologi canggih untuk memburu hantu. Kalau dulu orang-orang cuma modal nekat dan keberanian aja buat nemuin hantu, sekarang udah ada alat-alat canggih yang diklaim bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus loh. Sebut aja nih, EMF meter yang bisa ngukur perubahan medan elektromagnetik, EVP recorder yang bisa ngerekam suara-suara gaib, atau thermal camera yang bisa ngedetek perubahan suhu secara drastis. Canggih kan? Alat-alat ini biasanya dipakai sama para ghost hunter profesional buat neliti dan ngebuktiin keberadaan hantu di suatu tempat. Tapi sekarang, alat-alat ini juga udah banyak dijual bebas di pasaran loh. Tertarik buat beli? Nggak cuma berhenti di alat-alat deteksi, teknologi perburuan hantu terus berkembang guys. Sekarang udah ada alat yang lebih canggih lagi, yaitu Spirit Box dan Portal. Spirit Box ini kayak radio yang bisa nangkep frekuensi suara dari dunia gaib. Katanya sih, hantu bisa berkomunikasi lewat Spirit Box ini loh. Serem, tapi seru juga ya. Nah, kalau Portal, ini lebih ekstrem lagi. Portal ini diklaim bisa ngebuka gerbang dimensi, sehingga memungkinkan manusia buat masuk ke dunia gaib, atau bahkan memanggil makhluk halus buat datang ke dunia manusia. Tapi guys,
ngebahas portal ini rada-rada ngeri-ngeri sedap juga sih. Mending kita serahin aja sama ahlinya deh. Meskipun cara kerjanya hampir mirip dengan Spirit Box, namun portal ini lebih jernih suara hantu yang berkomunikasi dengan kita. Gimana pun juga, hantu udah jadi bagian dari misteri dunia ini, yang mungkin gak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Mau percaya atau enggak, mereka ada di sekitar kita. Teknologi canggih emang bisa ngebantu kita buat ngedeteksi atau bahkan berkomunikasi sama hantu. Tapi ingat guys, dunia gaib itu punya aturan mainnya sendiri. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi, dan selalu jaga sikap hormat, baik kepada makhluk hidup maupun makhluk tak kasat mata. Siapa tahu, dengan begitu kita bisa hidup berdampingan dengan damai, ya kan? Gimana guys? Seru kan ngebahas tentang teknologi perburuan hantu? Jujur, saya sendiri masih merinding di nih ngebayanginnya. Tapi, ya udahlah ya, namanya juga misteri, biarkanlah tetap menjadi misteri. Yang penting, kita udah dapat ilmu baru tentang teknologi canggih yang dipakai buat ngedeteksi keberadaan hantu. Siapa tahu, suatu saat nanti, kita perlu gunain ilmunya, ya kan? Oke deh, kayaknya segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!